Baik, kemudian Pak Lanjut, Budi Pak gitu ya, Budi. yaitu adanya modal asing yang masuk ke Indonesia Iya, untuk mengetahui bahwa apakah itu merupakan tindak pidana pencucian uang. Nah, oleh karena itu begini, memang harus diketahui. Jadi perbankan itu pasti punya profiling daripada pengusaha-pengusaha luar negeri tadi, ya kan? Ya, jadi itu. Jadi ternyata misalnya ya dana ini dan dana asing masuk ke Indonesia itu kan juga tidak gampang, harus melalui badan hukum yang yang jelas ya, yang nyata itu kan ya. Tidak serta merta langsung bisa ini kan, harus melalui ada verifikasi dari PPATK dulu ya. Kemudian kaitannya dengan Kementerian Luar Negeri dan lain sebagainya begitu. Jadi nggak gampang Mas sumbangan dana. Ternyata Baik. dana itu adalah dana untuk budget ya pengembangan daripada terorisme di Indonesia misalnya. Nggak gampang Mas, itu langsung bisa dilakukan penyitaan oleh negara melalui PPATK ya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tidak gampang. Yang melakukan ini profilingnya adalah ya PPATK ya, kemudian Interpol dan lain sebagainya. Jadi itu. Tapi ini bukan termasuk salah satu penyebab kenapa investor agak susah ke Indonesia. Itu enggak ya Pak? Oh enggak. Enggak, gitu ya. Apa mau Indonesia ini mau mendatangkan investor para penjudi Iya, ya kan? Ya jangan lah, kita juga mayoritas umat Islam gitu kan. Iya. Ya, jadi Kang Diro, satu pertanyaan lagi, ini mungkin harus saya sampaikan karena ini mungkin bisa sering kita dengar gitu ya, dan kita butuh solusinya. Dari Pak Wildan yang ada di mana tadi, Sidoarjo ya, menanyakan bagaimana status bagaimana status harta kebendaan yang dihibahkan pada badan-badan sosial seperti panti asuhan, masjid, sekolah yang ternyata diperoleh melalui tindak pidana korupsi. Nah, ini apakah nanti ini termasuk yang dilelang atau dirampas atau gimana ini, Kang Diro? ya. Jadi begini. Kalau dalam kaidah hukum Islam itu ya, bahasa Indonesianya adalah sesuatu yang diperoleh dengan cara tidak sah atau haram, maka membelanjakannya pun juga haram gitu kan ya. Itu adalah kaidah fikih menyatakan demikian. Begitu juga dalam pemberlakuan tindak pidana pencucian uang ini, biarpun itu disumbangkan, misalnya hasilnya adalah hasil daripada korupsi, judi, narkoba, kemudian disumbangkan kepada yayasan yatim piatu, masjid, sekolah dan sebagainya, maka harta itu adalah masih dapat dilakukan penyitaan terkait harta yang dikuasai oleh pihak ketiga, yaitu pelaku pasif tadi. Jadi penerimanya, ketua yayasannya, kepala sekolahnya, atau decision maker, siapa yang punya tanggung jawab di situ, ya maka dapat dijerat sebagai tersangka penerima atau pelaku pasif tindak pidana pencucian uang gitu. Oleh karena itu ya para yayasan-yayasan itu juga harus hati-hati, organisasi-organisasi itu juga harus hati-hati. Ya dana ini sumbernya dari mana? Ini sangat penting sekali gitu ya. Jadi itu biarpun hibah, pemberian dan lain sebagainya, ya kalau memang sudah tahu atau diketahui dan di kemudian hari baru tahu ternyata ini adalah hasil tindak pidana korupsi, narkoba, ya penipuan, penggelapan dan sebagainya, maka dapat dikenakan undang-undang TPPU. Terhadap aset-asetnya itu memang harus dilakukan penyitaan, kemudian dimintakan nanti oleh pengadilan bagaimana status barang ini, dan pasti itu harus dirampas oleh negara kalau itu kerugiannya adalah kerugian negara. Tapi kalau kerugiannya itu hasil dari penipuan orang lain, maka akan dilelang oleh pengadilan, kemudian ya dikembalikan kepada orang yang rugi tadi gitu ya Mas ya. Oleh karena itu masyarakat juga harus hati-hati mendapatkan dana hibah, bantuan sumbangan ini gitu ya. Dan tentunya dalam praktek ya, kadangkala penyidik KPK ya, kemudian Apakah, mohon maaf saya potong, apakah mereka juga harus meski kalau hati-hati iya sih, tapi apakah mereka juga harus bertindak menelusuri sumber uang itu dari mana sampai detail begitu, gimana Pak Kang Diro? Ya memang begitu. Sekarang sudah zamannya. Kalau dulu kan sajake nek misale dikei dhuwit mau iki tekan ndi iki kan ora sopan apa meneh wong Jawa ya Mas ya.